Ya pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK baru saja mengumumkan penghentian sementara transaksi untuk rekening-rekening pasif atau rekening dorman. Nah, rekening dorman ini adalah rekening tabungan atau giro milik nasabah yang dinyatakan oleh bank tidak memiliki aktivitas transaksi dalam jangka waktu tertentu. Ini tiap-tiap bank berbeda ya pemirsa, ada yang 3 bulan, 6 bulan hingga 12 bulan. Nah, meski masuk ke dalam status rekening dorman, PPATK menemukan banyak rekening yang ternyata ini disalahgunakan seperti jual beli rekening sampai digunakan untuk tindak pidana pencucian uang. Tapi seperti apa ya pro dan kontranya, kemudian juga dampaknya seperti apa dan apa yang harus dilakukan oleh nasabah ketika rekeningnya terblokir. Kita bahas selengkapnya ya, dalam 3 bulan rekening tidak aktif, awas kena blokir. Ya, kebijakan pemblokiran rekening bank yang tidak aktif ini memang cukup menghebohkan publik ya pemirsa. Namun PPATK menegaskan bahwa pemblokiran ini bersifat sementara begitu ya. Dan juga dana nasabah ini dipastikan aman serta tidak hilang. Melalui pengumuman di akun Instagram resmi @ppatk_Indonesia, lembaga ini menyebut langkah penghentian sementara transaksi diambil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Ini tentang pencegahan dan juga pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Katanya tujuannya sih memang untuk melindungi sistem keuangan nasional dan juga memberikan peringatan kepada pemilik atau ahli waris rekening agar segera melakukan konfirmasi ke bank terkait. Nah, diketahui ya pemirsa sepanjang tahun 2024 begitu, ini PPATK telah menghentikan sementara lebih dari 28.000 rekening dorman yang diduga terkait dengan aktivitas ilegal. Di antaranya nih ya digunakan untuk deposit judi online, pencucian uang, perdagangan narkotika, hingga modus penipuan digital. Artinya, rekening yang tidak aktif dan juga dikuasai pihak lain ini memang dinilai rawan disalahgunakan, sehingga dianggap perlu dihentikan aksesnya sementara waktu. Nah, sementara itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga turut mengawasi langkah ini, di mana OJK menginstruksikan bank untuk melakukan enhanced due diligence, mencocokkan data nasabah dengan nomor induk kependudukan begitu ya, dan juga melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital hingga Juni 2025 ini lebih dari 17.000 rekening telah diblokir atas rekomendasi OJK. Namun langkah ini ternyata menuai kekhawatiran publik. Mengapa rekening yang tak dipakai hanya dalam 3 bulan sudah dianggap mencurigakan? Nah, kita geser ke slide selanjutnya ya untuk melihat pro dan kontranya ini seperti apa. Baik. Kebijakan pemblokiran rekening bank yang tak aktif selama 3 bulan oleh PPATK menuai kontroversi. Meski ditujukan untuk mencegah pencucian uang, tapi publik ini ternyata mulai bertanya-tanya, apakah rekening pasif secara otomatis dianggap mencurigakan? Nah, menjawab kekhawatiran publik sebenarnya PPATK sudah pernah menegaskan bahwa langkah ini adalah pencegahan agar rekening tidak disalahgunakan untuk deposit judi online, penipuan digital, hingga jaringan narkotika. Namun sebenarnya yang dikeluhkan oleh nasabah ini adalah tidak mendapatkan informasi yang jelas. Mereka khususnya memiliki rekening kedua untuk tabungan pendidikan atau mungkin dana darurat begitu ya, merasa terancam haknya sebagai pemilik dana. Bahkan di media sosial pemirsa, ini sejumlah warganet telah mempertanyakan dasar waktu 3 bulan yang dinilai terlalu pendek. Bahkan ada yang bertanya juga, jika rekening saya tidak dipakai karena untuk simpanan, apakah saya juga akan dicurigai? Nah, di parlemen komentar kritis datang juga nih dari sejumlah legislator. Mereka meminta PPATK dan juga otoritas terkait berhati-hati agar tidak menimbulkan kepanikan massa dan juga adanya efek ketidakpercayaan terhadap sistem perbankan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memang turut mengawasi, namun publik menilai sosialisasi dari perbankan ini masih cukup minim. Banyak nasabah yang mengaku tak pernah diberitahu bahwa rekening mereka bisa diblokir jika tidak bertransaksi dalam 3 bulan. Sementara itu di sisi lain, kebijakan ini bisa dipandang sebagai upaya yang positif begitu ya untuk mengurangi rekening bodong dan juga memperketat kepatuhan bank pada prinsip know your customer. Namun tanpa komunikasi yang transparan, kebijakan ini bisa menjadi bumerang. Hingga kini publik masih menunggu penjelasan soal lebih detail begitu ya. Nah, sekarang kita ke slide yang ketiga ya untuk melihat dampaknya seperti apa. Nah, ini dia pemirsa untuk dampak ke perbankan dan juga publik, di mana kebijakan pemblokiran rekening dorman tak hanya mengundang reaksi publik namun juga berdampak langsung pada industri perbankan.
Bank-bank komersial kini dituntut lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan juga melaporkan rekening pasif yang potensial disalahgunakan. Setiap rekening yang mencurigakan begitu akan dikaji secara mendalam melalui proses enhanced due diligence dan juga ada pencocokan data nih ya dengan NIK. Hal ini diperkuat juga dengan kewajiban pencocokan data nasabah dengan nomor induk kependudukan guna menjamin kepastian identitas dan juga tentunya mencegah penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Namun, sekali lagi banyak masyarakat yang merasa tidak diberi informasi yang cukup dan juga tak menduga rekeningnya dapat dibekukan hanya karena tak aktif selama 3 bulan. Sejumlah pengamat keuangan mengingatkan kehati-hatian perlu diimbangi dengan transparansi. Bank perlu memastikan nasabah mendapat notifikasi dan juga penjelasan jelas sebelum blokir dilakukan. Di sisi lain, pemirsa, kebijakan ini berpeluang juga untuk meningkatkan standar kepatuhan sistemik dan juga tentunya mendorong digitalisasi verifikasi identitas yang jauh lebih akurat. Tapi ya, jika kalau komunikasinya publik lemah, bank bisa saja dituding melakukan pembatasan aset nasabah secara sepihak. Reputasi perbankan pun beresiko tercoreng, khususnya di tengah upaya peningkatan inklusi keuangan nasional. Sudahkah sistem yang ada siap menghadapi ledakan ketidakpuasan publik nih jika proses reaktivasi berbelit? Dan juga sejauh mana akses informasi terjamin bagi nasabah di daerah yang terbatas digitalisasi? Peningkatan pengawasan adalah langkah baik, namun tidak boleh melupakan asas keadilan dan juga kemudahan bagi nasabah yang taat. Kemudian kalau misalnya ternyata sudah terlanjur terblokir, apa ya yang harus dilakukan? Kita lihat slide selanjutnya. Nah, bagi masyarakat yang rekeningnya telah dibekukan, langkah pertama adalah mendatangi langsung begitu ya ke kantor cabang bank terdekat dengan membawa dokumen yang lengkap seperti IKTP, buku tabungan, dan juga kartu ATM. Setelah itu, pemirsa, ini nasabah wajib mengajukan permohonan reaktivasi dan juga melakukan proses verifikasi termasuk klarifikasi sumber dana. Tujuannya adalah memastikan rekening tidak terlibat dalam transaksi mencurigakan. Jika diperlukan, Anda juga dapat menghubungi langsung PPATK begitu ya, melalui emailnya pengaduan@ppatk.go.id atau langsung ke layanan call centernya di 195 atau di WhatsApp resminya di 0821 1212 0195 untuk mengetahui status dan juga penjelasan lebih lanjutnya seperti apa. Namun lebih dari itu pemirsa, masyarakat dihimbau untuk melakukan langkah pencegahan sejak dini. Di antaranya adalah menutup rekening yang sudah tidak digunakan, melindungi informasi pribadi, serta segera melaporkan jika menerima transfer mencurigakan dari nomor rekening yang tak dikenal. Ya, transparansi, komunikasi publik, dan juga kemudahan akses informasi harus jadi prioritas. Terlebih, kebijakan baru ini menyentuh hal paling sensitif, yakni hak masyarakat atas dana pribadi mereka sendiri. Kedepannya, pemerintah dan otoritas keuangan harus bergerak bersama untuk memastikan bahwa langkah pengawasan tidak berujung pada kepanikan massa, tetapi menumbuhkan kesadaran dan juga kepercayaan. Karena dalam sistem keuangan yang sehat, yang dilindungi bukan hanya uangnya, tetapi juga rasa aman dan ketenangan setiap warga negara yang menitipkan harapan di balik rekening mereka.